Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya kawan-kawan di channel Postrat Panca. Kawan-kawan, tahukah Anda bahwa hanya 1 dari 10 orang yang percaya bahwa mereka berada dalam hubungan yang ideal? Ya, benar. Ini adalah statistik yang mengejutkan dan benar-benar membuat kita berpikir. Nah, kawan-kawan, tetaplah di channel ini karena hari ini kita akan berbicara beberapa fakta menarik tentang apa yang membuat suatu hubungan benar-benar terasa ideal dan mengapa hubungan itu mungkin tidak sepalsu yang kita pikirkan. Kawan-kawan, mengapa kita semua memimpikan suatu hubungan yang ideal? Hubungan yang ideal, kawan-kawan, seringkali digambarkan dalam film atau media sosial sebagai sesuatu yang sempurna. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik momen-momen indah tersebut? Hubungan yang ideal, kawan-kawan, beresonansi dengan banyak dari kita karena jauh di lubuk hati kita semua menginginkan hubungan, menginginkan cinta dan kebahagiaan. Namun apa yang sebenarnya diperlukan untuk membangun hubungan yang tidak hanya layak untuk diunggah di Instagram, di TikTok, di Facebook misalnya, tetapi juga memuaskan, benar-benar memuaskan dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri. Hari ini kawan-kawan kita akan mengupasnya dan menjelajahi beberapa fakta menarik yang mungkin akan mengubah perspektif kita tentang cinta dan suatu hubungan. Kawan-kawan, mari kita angkat mitos umum tentang hubungan atau sebuah hubungan yang ideal. Sebelum kita mulai, mari kita bahas sedikit tentang mitos ini, kawan-kawan. Tentu kita semua pernah mendengar tentang mitos tersebut, bukan? Seperti ide bahwa hal yang berlawanan pasti menarik, atau bahwa cinta menaklukkan segalanya, dan banyak lagi ungkapan lain. Kawan-kawan, banyak orang berpikir bahwa hubungan yang ideal berarti tidak pernah bertengkar atau selalu senang atau selalu bahagia. Namun mari kita bersikap sedikit realistis. Hubungan itu rumit, kawan-kawan. Hubungan ini melibatkan kerja keras, melibatkan kompromi, banyak sekali pengertian. Dengan mendobrak persepsi umum ini, kawan-kawan, insya Allah kita lebih menghargai apa yang benar-benar membuat suatu hubungan menjadi sangat-sangat ideal. Kemudian, apa sih kebenaran tentang hubungan yang disebut ideal ini, kawan-kawan? Baiklah, mari kita bahas hal-hal yang baik ini. Tentu, seperti yang saya bilang tadi, ada 10 fakta menarik tentang hubungan yang melampaui level permukaan. Yang pertama yaitu komunikasi adalah kunci. Pasangan yang berkomunikasi secara terbuka tentang pikiran, tentang perasaan mereka, cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat, bondingnya lebih kuat. Ini bukan hanya tentang berbicara, ini tentang benar-benar mendengarkan satu sama lain. Komunikasi yang efektif berarti kita mendengarkan dengan penuh empati dan tentunya tanpa gangguan, ya. Memberikan perhatian penuh kepada pasangan kita sendiri. Ketika ada masalah, komunikasikan dengan jujur, dengan terbuka, tanpa menyalahkan satu sama lain. Gunakan e-statement seperti saya merasa atau untuk mengekspresikan perasaan Anda tanpa menyudutkan pasangan Anda sendiri. Misalnya, daripada mengatakan kamu tidak pernah mendengarkan aku, lebih baik kita coba untuk mengatakan aku merasa tidak didengar ketika aku berbicara tentang hal ini. Ini kedengarannya lebih smooth, kawan-kawan. Komunikasi juga mencakup non-verbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata. Ini semuanya memainkan peran yang penting dalam bagaimana pesan itu bisa diterima. Jadi kawan-kawan, pastikan kita menyampaikan pesan dengan cara yang selaras dengan kata-kata yang kita keluarkan. Yang kedua, waktu berkualitas itu sangat penting. Kawan-kawan, menghabiskan waktu berkualitas bersama, bebas dari gangguan, ini membuat atau memperkuat ikatan, bonding. Momen-momen kecil itulah yang benar-benar berarti. Teman-teman, baik itu makan malam bersama,
tanpa ponsel dan berjalan-jalan di taman. Waktu berkualitas membantu menciptakan memori atau kenangan yang memperkuat suatu hubungan. Coba untuk merencanakan kegiatan bersama yang memungkinkan interaksi yang lebih intens, lebih mendalam, seperti memasak bersama, bermain game hanya berdua, atau bahkan sekedar berbicara dari hati ke hati. Kawan-kawan, ini tidak harus selalu sesuatu yang besar atau mahal. Bahkan hal-hal seperti ini sangat sederhana, seperti nonton film bersama, film-film favorit, melakukan hobi bersama. Ini dapat membuat, nantinya akan membuat perbedaan besar. Ingatlah kawan, yang terpenting adalah kehadiran penuh saat bersama. Hindari gangguan seperti ponsel, pekerjaan, dan berusaha untuk fokus pada pasangan Anda. Ini akan membantu kita merasa lebih terhubung dan bisa memperkuat hubungan kita. Yang ketiga kawan-kawan, rasa hormat atau respect itu adalah fundamental, adalah dasar. Menghormati pendapat atau batasan satu sama lain sangatlah penting kawan-kawan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman bagi kedua pasangan untuk mengekspresikan diri. Tanpa rasa hormat, hubungan akan terasa tidak seimbang dan pasti akan penuh konflik. Respect berarti mengakui dan menghargai perbedaan antara Anda dan pasangan Anda. Setiap orang memiliki latar belakang berbeda, masalah berbeda, pandangan berbeda, dan kebutuhan yang berbeda kawan-kawan. Dan menghormati perbedaan ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Ketika ada perbedaan pendapat misalnya, cobalah untuk melihat dari sudut pandang pasangan Anda dan coba untuk memahami alasan di balik pandangan dia tersebut. Di samping itu kawan-kawan, rasa hormat atau respect ini juga berarti menghormati batasan pribadinya. Memiliki batasan yang berbeda terkait dengan privasi, ruang pribadi, dan hal-hal lain yang bersifat pribadi. Menghargai batasan ini akan membantu menciptakan hubungan yang saling menghormati dan hubungan yang nyaman bagi kedua belah pihak, kita dan pasangan kita insyaAllah. Yang keempat kawan-kawan, konflik bisa menyehatkan, percaya atau tidak. Kawan-kawan, konflik ini tidak selalu buruk. Perselisihan pendapat yang sehat dapat mengarah pada pertumbuhan dan pemahaman yang lebih baik di antara pasangan kita. Yang penting adalah bagaimana konflik tersebut kita tangani dengan penuh respect, penuh hormat, dan kesediaan untuk mencari solusi saat konflik muncul. Hindari serangan pribadi dan fokuslah pada masalah yang sedang dibahas. Coba untuk tetap tenang, coba untuk tetap mendengarkan pandangan pasangan kita. Kadang-kadang kawan-kawan, mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri bisa sangat membantu kita agar konflik tidak semakin memanas. Ingatlah kawan-kawan bahwa tujuan dari menyelesaikan sebuah konflik bukan untuk memenangkan argumen, akan tetapi untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Dengan demikian kawan-kawan, sebuah konflik atau suatu konflik dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat hubungan antara kita dengan pasangan kita. Kemudian yang kelima kawan, tujuan bersama membuat pasangan lebih dekat. Kawan-kawan, pasangan yang menetapkan atau membentuk tujuan bersama dan mengejar tujuan bersama seringkali merasa bahwa hal itu membuat mereka lebih dekat. Baik itu bepergian, traveling, menabung untuk membeli rumah, atau memulai keluarga. Memiliki mimpi bersama ini dapat memperkuat hubungan. Tujuan bersama ini insya Allah menciptakan rasa achievement atau pencapaian dan kerja tim yang kuat kawan-kawan. Menetapkan tujuan bersama juga membantu kita tetap fokus pada masa depan dan menghindari stagnasi dalam suatu hubungan. Diskusikan tujuan jangka panjang kita kawan-kawan, serta langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Misalnya saja, jika kita ingin menabung untuk membeli sebuah rumah, buatlah rencana keuangan bersama dan tetapkan target yang realistis ya. Di samping itu, tujuan bersama juga menjadi kesempatan untuk belajar lebih banyak.
Belajar tentang apa? Tentang satu sama lain. Dan bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang berarti bagi kita dan pasangan kita. Kawan-kawan, ini tidak hanya memperkuat hubungan, akan tetapi juga menciptakan kenangan-kenangan yang indah yang akan bisa kita kenang bersama nantinya saat kita punya anak, punya cucu. Kemudian yang keenam, kawan-kawan, penghargaan atau reward ini sangat bermanfaat untuk hubungan kita. Mengekspresikan rasa terima kasih, rasa penghargaan kepada pasangan kita dapat meningkatkan kepuasan hubungan. Ucapan terima kasih, kawan-kawan, kecil, namun itulah yang membuat perbedaan besar. Ketika pasangan merasa dihargai, mereka cenderung merasa lebih bahagia, lebih puas dalam hubungan mereka. Reward dapat berupa hal sederhana, kawan-kawan, tidak harus mahal. Seperti ya tadi, mengucapkan terima kasih, hal-hal kecil yang telah dia lakukan untuk kita, atau memberikan pujian atas usaha dan achievement atau pencapaian yang dicapai oleh pasangan kita. Kawan-kawan, tahukah kita bahwa tindakan kecil ini menunjukkan bahwa kita menghargai pasangan kita dan apa yang mereka lakukan? Bisa begitu, kawan-kawan. Kita perlu mencoba untuk menunjukkan penghargaan kita secara teratur, kontinu, konsisten, bukan hanya pada saat-saat khusus. Ini akan membantu menciptakan budaya untuk saling menghargai dalam sebuah hubungan, budaya untuk saling respect dalam sebuah hubungan, yang pada gilirannya nanti, kawan-kawan, akan memperkuat bonding atau ikatan kita dengan pasangan kita dan membuat pasangan kita merasa lebih dihargai, lebih dicintai, dan lebih nyaman, lebih safety di samping kita. Yang ketujuh, kawan-kawan, kasih sayang secara fisik itu sangat penting. Baik itu berpegangan tangan, berpelukan, atau bermesraan kita dengan pasangan kita. Sentuhan fisik ini menumbuhkan hubungan dan keintiman, tentu antara suami dan istri. Jangan remehkan kekuatan sentuhan, walaupun sederhana, kawan-kawan. Sentuhan fisik membantu mengekspresikan cinta dan perhatian tanpa kata-kata. Sentuhan fisik tidak hanya meningkatkan kedekatan emosional, akan tetapi juga memiliki manfaat kesehatan, kawan-kawan. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sentuhan fisik dapat mengurangi stres release, bisa digunakan dengan sentuhan, meningkatkan suasana hati yang jadi baik, memperkuat sistem kekebalan tubuh, itu juga penting. Coba untuk masukkan lebih banyak sentuhan fisik dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, kawan-kawan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu melalui pelukan, melalui ciuman, atau bahkan sekedar duduk berdekatan saat kita ngobrol, saat kita nonton misalnya. Sentuhan-sentuhan kecil ini, kawan-kawan, akan membantu memperkuat hubungan, memperdalam bonding kita, dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan pasangan kita. Selanjutnya, kawan-kawan, yang ke-8 yaitu individualitas itu juga penting. Kawan-kawan, menjadi pasangan memang menyenangkan, tetapi menjaga individualitas juga sama pentingnya. Memiliki minat dan persahabatan yang sama membuat relationship atau hubungan tetap menarik dan tetap segar. Memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi, memungkinkan pasangan kita untuk tetap tumbuh bersama tanpa kehilangan identitas pribadinya, identitas pasangan kita sendiri. Ketika kita dan pasangan memiliki waktu dan ruang untuk mengejar minat pribadi kita, ini akan membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Kita tidak hanya menjadi seorang partner, tetapi juga individu dengan kehidupan dan minat sendiri. Ini akan membantu mencegah rasa jenuh, memberi kita hal-hal baru untuk dibicarakan, ada bahan baru dan dibagikan kita dengan pasangan kita. Di samping itu, menjaga individualitas ini, kawan-kawan, akan membantu kita tetap mandiri, kuat sebagai seorang individu. Ini penting, kawan-kawan, karena hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pasangan merasa aman, merasa tetap percaya diri dalam diri setiap pasangan kita, serta dalam hubungan kita berdua. Kemudian yang ke-9, kawan-kawan, fleksibel dan kemampuan beradaptasi itu juga sangat penting. Kawan-kawan, hidup penuh ujian, tantangan, kemampuan beradaptasi bersama adalah kunci. Pasangan yang mampu menghadapi perubahan, kawan-kawan, dan melewati tantangan tak terduga, cenderung
berkembang lebih pesat dari pasangan yang biasa-biasa saja. Fleksibilitas membantu pasangan untuk tetap kuat dan bersatu di tengah perubahan yang tidak terduga. Kawan-kawan, ketika perubahan atau tantangan atau kesulitan muncul, coba untuk tetap tenang dan bekerja sama dengan pasangan kita untuk menemukan jalan keluar atau menemukan solusi. Ini bisa berupa perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari atau tantangan besar seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan misalnya. Nah, dengan bekerja sama dan mendukung satu sama lain, kita akan mampu menghadapi apapun yang datang. Di sana itu kan kawan, kita perlu mencoba untuk melihat perubahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkembang. Setiap tantangan yang datang, setiap kesulitan yang kita hadapi kawan-kawan, dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan pasangan kita dan belajar bersama tentang hal-hal lebih banyak tentang satu sama lain. Terakhir kawan, yang ke-10, tertawa adalah lem terbaik, lem terkuat, berkat terbaik. Berbagi rasa humor memperkuat ikatan dengan pasangan kita. Tertawa tidak hanya menghilangkan stres kawan-kawan, tetapi juga menciptakan kenangan yang menyenangkan. Rasa humor yang baik akan membantu pasangan kita mengatasi masa-masa sulit mereka dan menikmati kebahagiaan bersama. Kawan-kawan, tertawa bersama membantu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan membuat kita merasa lebih dekat dengan pasangan kita. Humor juga membantu mengurangi ketegangan kawan, dan membantu memperbaiki suasana hati kita masing-masing, sehingga membuat hubungan kita lebih bahagia, membuat hubungan kita lebih sehat. Nah kawan-kawan, coba untuk menemukan hal-hal yang membuat kita dan pasangan kita tertawa. Baik itu menonton komedi misalnya, berbagi hal lucu, atau mengingat momen-momen lucu dari masa lalu kita masing-masing. Ini akan membantu untuk menciptakan hubungan yang lebih ringan, hubungan yang lebih menyenangkan tentunya, serta memperkuat ikatan emosional antara kita dengan pasangan kita. Kawan-kawan, mengapa fakta-fakta yang tadi saya utarakan ini sangat relevan? Baik, memahami elemen-elemen tadi benar-benar dapat mengubah cara kita memandang sebuah hubungan, kawan. Sangat mudah untuk terjebak dalam versi cinta dan glamor yang kita lihat secara daring. Tetapi hubungan yang nyata, real relationship, membutuhkan usaha dan keaslian, bukan fake. Hubungan tumbuh subur dengan rasa saling menghormati, komunikasi terbuka, dan kemauan untuk berkembang bersama, tumbuh bersama, belajar bersama. Dengan berfokus pada aspek-aspek ini kawan-kawan, insya Allah kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang lebih memuaskan. Sebuah hubungan yang insya Allah akan bertahan dalam ujian dari waktu ke waktu. Ingatlah kawan-kawan, ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi ini tentang progres, tentang kemajuan. Kawan-kawan, kita bisa baca atau kita dengar beberapa pendapat para ahli kawan-kawan, para pakar. Contohnya saja pakar hubungan yang terkenal misalnya Dr. John Gottman pernah berkata bahwa rahasia hubungan yang langgeng bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal persahabatan dan rasa hormat, respect. Dan dia benar kawan-kawan, respect dan persahabatan membentuk backbone, membentuk tulang punggung hubungan ideal apapun, siapapun. Bisa menghitung dalam wawancara dengan pelatih hubungan Esther Perel kawan-kawan. John Gottman juga menekankan bahwa kualitas hubungan kita menentukan kualitas hidup kita. Jadi jika kita ingin menjadi hidup terbaik, berinvestasi dalam sebuah hubungan kita adalah suatu keharusan. Baik kawan, sebagai penutup, kita telah mengungkap beberapa fakta. Kita telah berbicara beberapa fakta yang membuka mata kita tentang apa yang membuat suatu hubungan itu terlihat ideal atau terasa ideal, dari komunikasi hingga tujuan bersama. Jelas kawan bahwa ada banyak hal yang lebih penting di balik permukaan yang tampak oleh orang lain. Nah, pertama tadi kawan-kawan menentang atau melawan mitos yang sering kita terima dan menyoroti pentingnya koneksi, pentingnya hubungan, rasa hormat atau respect, dan kemampuan beradaptasi. Jadi kawan-kawan, jika suatu hari Anda menemukan diri Anda menelusuri postingan tentang
pasangan yang syukur kawan-kawan. Lewat di beranda Anda atau lihat tetangga Anda, teman Anda misalnya. Kenapa? Bahwa cinta sejati itu berat hakat, indah, dan sepadan dengan usaha yang dikeluarkan kawan. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda, apa pendapat Anda tentang fakta-fakta tadi. Apakah Anda setuju atau tidak? Apakah Anda juga merasakannya atau tidak? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, dan jangan lupa share dengan kawan Anda, dengan anak Anda, dengan saudara Anda, dengan murid atau mahasiswa Anda untuk mendapatkan ilmu yang lebih menarik tentang sebuah hubungan, tentang sebuah pengembangan diri. Jangan lupa subscribe kawan-kawan agar Anda mendapatkan notifikasi dengan atas video-video yang akan datang yang lebih hebat dari video kali ini. Baik kawan-kawan, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.